salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 57 Kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan tugas Latsar agenda pertama yang bertemakan isu global yaitu COVID-19. Materi ini diampu oleh Ibu Gadis Melani Rusli, SH. Sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Anggota pertama yaitu Ephraim Kasih Tepu SP, Esa Linita Brus Tepu SPWK, Ervi Brutobing SPD, Erliza Triani Bruginting, dan Eliandi Sihotang SPDK sebagai ketua kelompok. Pelatihan ini diselenggarai oleh BPSDM Sumatera Utara dan bekerja sama dengan LPP Agro Wilayah Medan. Pertama kita akan membahas kembali seperti apa perkembangan COVID-19 di dunia dan Indonesia. 31 Desember 2019, kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, Cina pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode ini, virus belum diketahui. Kemudian, 7 Januari 2020, pihak berwenang Cina mengkonfirmasi adanya virus corona yang dikenal dengan 2019 nCoV. 11 Januari 2020, pemerintah Cina mengumumkan kematian pertama yang diakibatkan oleh virus tersebut. Dan pemerintah Wuhan menutup bandara dan stasiun kereta api karena jumlah korban yang meninggal meningkat menjadi 17 orang pada 22 Januari 2020. Kasus kematian pertama di luar Wuhan, tepatnya di Filipina, terjadi pada 2 Februari 2020. Dan penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 warga negara Indonesia terkonfirmasi terpapar virus COVID-19. Ini merupakan kasus pertama yang masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian 11 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kematian pertama akibat COVID-19, yaitu pasien 25, seorang warga negara asing yang dirawat di Bali. Dan di sini sudah 114 negara yang terinfeksi COVID-19, sehingga kasus ini dinyatakan sebagai pandemi karena telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Sebenarnya bagaimana sih virus corona itu dapat menyebar? Mari kita bahas bersama-sama. Saat seseorang sudah terinfeksi virus ini, maka COVID-19 dapat ditularkan dari droplet yang berasal dari percikan saat dia batuk atau saat berbicara. Kemudian COVID-19 juga dapat ditularkan karena adanya kontak fisik yang dilakukan oleh calon terinfeksi dan si terinfeksi, misalnya dengan berjabat tangan. COVID-19 juga dapat menyebar apabila kita menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Untuk mencegah penyebaran, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan? Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, kita dapat melakukan beberapa tindakan seperti yang pertama, menggunakan masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak, dan meningkatkan imun. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, yang mungkin dapat menularkan COVID-19. Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain dengan 3 lapis. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih, yang mungkin saja terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Langkah selanjutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Dan langkah keempat yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh.
meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. Cara pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah yang pertama dengan vaksin. Terdapat fungsi vaksin. Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya herd immunity, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, serta meringankan gejala yang ditimbulkan. Keenam vaksin yang lebih dulu digunakan di Indonesia yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Vaksin yang disediakan itu merupakan vaksin yang sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Beragam upaya pengadaan vaksin ini dilakukan melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral seperti COVAX Facility bersama, Gavi dan WHO, ataupun donasi yang diberikan oleh negara-negara sahabat. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih cara kerja vaksin di dalam tubuh kita. Yang pertama, setelah disuntikkan, vaksin membawa kode genetik protein spike ke sel tubuh dan tubuh Anda mulai memproduksi protein spike sendiri. Sel kekebalan tubuh dalam darah mengenali protein spike tersebut sebagai si penyusup, lalu memulai reaksi sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah tubuh Anda mulai membuat antibodi yang akan menempel pada protein spike serta membuat sel kekebalan tubuh atau kita sebut dengan sel T yang dapat menargetkan dan menghancurkan sel yang memperlihatkan protein spike. Sel kekebalan tubuh akan berkomunikasi sehingga akan diproduksi sel kekebalan tubuh yang lebih banyak untuk membantu mengalahkan si penyusup. Kemudian, sistem kekebalan tubuh Anda akan memproduksi sel memori. Jika mereka melihat virus corona di masa mendatang, antibodi dan sel T akan diproduksi secara cepat untuk menghentikan virus corona menyebar ke seluruh tubuh dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh penyakit COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 terus mengalami penurunan. Terjadi penurunan kasus aktif dan kasus harian, meski kematian masih tinggi. Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Walau mulai terkendali, masih ada resiko kenaikan kasus karena kenaikan mobilitas yang kita gunakan, sehingga perlu hati-hati dan tetap waspada. Sekian yang kami dapat sampaikan tentang isu global COVID-19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.